Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai silver recovery. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai definisi silver recovery, kemudian latar belakang silver recovery, metode silver recovery, kemudian ada analisis secara kewirausahaan atau entrepreneur dalam hal kegiatan silver recovery, dan kemudian ada kendala terkait dengan kegiatan silver recovery. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi silver recovery. Oke, silver recovery seperti apa sih? Apa itu silver recovery? Di sini dapat dilihat bahwa silver recovery adalah proses di mana perak logam murni dapat didaur ulang atau pengambilan perak dari sampah radiografi, yaitu sumbernya bisa dari fixer bekas dan film bekas, di mana untuk proses modern sangat efisien dengan pemulihan lebih dari 99,9% perak. Kemudian hal-hal yang melatar belakangi kegiatan silver recovery, bahwa secara historis semua media film radiografi menggunakan garam perak sebagai bagian dari proses pembuatan gambar. Meskipun sebagian besar Departemen Radiologi di negara maju sekarang tidak memiliki film, tentunya mereka masih ada sejumlah besar film X-ray tradisional di dalam penyimpanannya. Dan juga di dalam praktek kedokteran gigi dan kedokteran hewan terus menggunakan film, karena investasi finansial untuk pindah ke sistem tanpa film seringkali sulit, apalagi tentunya kalau tidak menggunakan film atau filmless memerlukan biaya yang sangat lumayan besar. Kemudian di masa lalu film X-ray prosesnya awalnya dibakar, kemudian abu meleleh untuk memulihkan perak. Perak yang dihasilkan kemudian harus melewati beberapa tahap pemurnian. Akan tetapi proses untuk pembakaran yang di masa lalu tersebut tidak efisien, mahal, dan tidak ramah lingkungan. Kemudian untuk sekarang ini proses yang paling umum untuk silver recovery adalah proses yang disebut dengan waste atau cuci, di mana film ini diparut dan ditempatkan dalam bak besar reagen kimia, misalkan dapat menggunakan solusi cyanida, di mana cyanida melepaskan perak dari film. Perak kemudian dikeluarkan dari larutan dengan proses namanya elektrolisis. Oke, kemudian silver recovery kenapa harus ataupun bisa dilakukan dalam hal ini? Karena dapat menjadi suatu potensi income atau sumber pendapatan yang sangat besar apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Kemudian juga untuk silver recovery secara sampingan pun masih bisa menjadikan penghasilan tambahan yang cukup apabila dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Baik, kemudian kita masuk ke metode silver recovery. Di sini kita mempunyai dua bahan. Yang pertama bahan fixer bekas dan kemudian ada bahan film bekas. Dalam bahan fixer bekas ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode elektrolisis dan yang kedua adalah metode metal exchange. Yang kedua, untuk bahan film bekas itu terdapat dua metode juga, di mana untuk metode yang pertama yaitu metode pengendapan dengan larutan NaOH atau soda api atau caustic soda. Kemudian yang kedua metode ion exchange dengan larutan HNO3 atau asam nitrat. Untuk metode silver recovery menggunakan bahan fixer bekas, metode elektrolisis, alat yang dibutuhkan yang pertama elektrolisis, kemudian kertas silver test untuk mengetes kadar perak pada fixer bekas, tang panjang, burner untuk membakar perak, kemudian ada mangkok tanah atau yang biasa disebut dengan koi, kemudian ada masker, kemudian jerigen 20 liter, di mana di sini dimanfaatkan untuk penampungan fixer bekas. Kemudian ada ember dan boraks. Di mana untuk pelaksanaan silver recovery dengan menggunakan elektrolisis sangat sederhana dan tidak menimbulkan bau.
di mana tekniknya yaitu fixer sebanyak 1 jerigen atau 20 liter dimasukkan ke dalam bak elektrolisa. Setelah itu alat ditaruh di atas bak, kemudian nyalakan alat sesuai dengan ketentuan. Kemudian proses penempelan perak ke stainless pada alat berlangsung kurang lebih 8 jam, atau tergantung dari baiknya kadar perak dalam fixer. Ya, di sini semakin banyak perak, tentunya semakin lama proses yang dibutuhkan. Kemudian di dalam proses harus dikontrol setiap 2-3 jam. Jika stainless sudah berubah agak hitam, proses dapat dihentikan. Sebagai patokan, biasanya fixer bekas film toraks 700 lembar dapat menghasilkan 180 gram perak. Lumayan banyak ya, jadi film torak yang sebagai contoh berjumlah 700 dapat menghasilkan perak yang dalam gramnya lumayan, yaitu 180 gram. Kemudian setelah perak menempel pada stainless, proses selanjutnya yaitu melepaskan perak dari stainless. Tapi perlu diingat di sini bahwa lapisan perak jangan dikerok dari stainless secara langsung. Karena apa? Karena di sini akan mengakibatkan lapisan stainless rusak, sehingga stainless akan cepat berkarat. Dikarenakan apa sih? Karena harga stainless mahal, kemudian benar-benar stainless yang kita pakai, bukan stainless yang seperti panci. Kemudian untuk memudahkan proses pengambilan perak dari stainless harus dipanaskan, di mana prosesnya sebaiknya dipanaskan di dalam kompor gas, sehingga perak akan terlepas dari stainless. Lalu kita tinggal mencongkel sedikit. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pemurnian perak dengan proses pembakaran, di mana lempengan perak diletakkan di dalam koi dan ditambahkan kurang sedikit untuk mempercepat pemanasan suhu. Setelah dibakar, kemudian perak cair atau cairan perak langsung dijatuhkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian dalam proses menjatuhkan cairan ke perak ke air harus terus dibakar dengan burner agar cairan perak tidak langsung beku setelah jatuh ke air. Jadi perlu diingat ya, harus terus dibakar biar setelah masuk ke dalam tampungan yang berisi air, perak tidak langsung beku. Kemudian perak yang dihasilkan akan berbentuk butiran yang mengkilat. Setelah itu perak dikeringkan dan siap dijual. Oke, jadi itu tadi proses elektrolisis. Kita masuk ke yang kedua, yaitu menggunakan bahan film bekas. Di mana untuk teknisnya di sini proses kimia yang diadopsi untuk memulihkan logam perak dari film radiograf limbah. Jadi limbahnya di sini menggunakan film radiograf. Kemudian film-film tersebut dilarutkan dalam larutan 1 melalui nitrit asid atau HNO3 selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius, di mana di sini bertujuan untuk mengubah perak menjadi perak nitrat atau AgNO3. Kemudian larutan perak nitrat tersebut dilakukan dengan 2 metode yang berbeda. Di sini ada namanya sementasi dan presipitasi. Yang pertama, sementasi. Sementasi di sini melibatkan sementasi bubuk besi halus dan bubuk seng halus, di mana sementator tersebut keduanya terkenal dibandingkan dengan yang lain, dengan kemurnian produk akhir dan efisiensi pemulihan. Jadi makanya dipilih besi halus dan seng halus. Kemudian langkah yang kedua yaitu presipitasi atau metode presipitasi, di mana di sini menggunakan natrium hidroksida atau NaOH. Perawatan dengan bubuk Fe dan bubuk Zn atau seng dan besi menghasilkan pembentukan bubuk perak logam hanya dalam satu langkah, di mana AgO2O yang diperoleh melalui presipitasi NaOH kemudian dilakukan campuran glukosa atau C6H12O6 dan NaOH, di mana di sini bertujuan untuk menghasilkan logam perak dan perlakuan panas, di mana Ag2O dikonversi menjadi logam perak pada suhu 500 derajat Celcius.
Kemudian di sini dilakukan analisis TGA untuk mengungkapkan bahwa pada suhu 400 derajat Celcius Ag2O terurai menjadi perak dan oksigen. Kan, tapi di sini dengan pengecualian bubuk yang diproduksi oleh reduksi glukosa, semua serbuk akan dengan mudah menemukan aplikasi industri. Selain itu, dengan menggunakan bahan kimia yang relatif murah, proses terapan ini menunjukkan harapan untuk peningkatan lebih lanjut. Tentunya di sini perlu dititik beratkan terkait harga bahan kimia yang digunakan, sehingga apabila terdapat bahan-bahan yang kiranya lebih murah mungkin dapat meningkatkan atau memperbaiki harga-harga cairan yang digunakan pada proses presipitasi yang ada, sehingga akan lebih meningkatkan produksi dan juga profit yang dihasilkan ketika kita melakukan silver recovery menggunakan bahan film bekas dengan metode presipitasi itu tersebut. Kemudian untuk analisis kewirausahaan atau entrepreneur, di mana di sini metode elektrolisis sangat baik untuk digunakan dalam silver recovery, dikarenakan selain tidak menimbulkan bau menyengat, perak yang dapat diambil dari mixer lebih dari 90%. Jadi di sini untuk teknik silver recovery menggunakan elektrolisis sangat ini ya recommended ya, dan juga mudah diterapkan atau mudah dilaksanakan. Tentunya juga hasil akhir yang didapatkan yaitu perak yang dapat memiliki kandungan lebih dari 90%. Kemudian kendala yang ada di dalam proses silver recovery tentunya di sini elektrolisis mahal. Dimana kita juga harus rajin mendatangi klinik ronsen atau rumah sakit ya, untuk membeli fixer dan film bekas. Dimana juga di dalam lapangan kita juga harus bersaing dengan yang lain karena juga saingan sudah banyak. Dan juga kita harus menyiapkan atau mempersiapkan tempat pembuangan limbah. Hal ini tentunya juga agar kita tidak mencemari lingkungan. Dan juga kita harus mempunyai izin resmi sehingga dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit besar dalam mengambil limbah fixer maupun film yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan seperti biasa, sedikit quote untuk hari ini bahwa a smooth sea never met a skillful sailor. Di mana laut yang lembut tidak akan pernah membuat pelaut kemampuan lebih. Di sini artinya bahwa kita harus bekerja keras apapun itu medannya, jangan tergantung pada keadaan yang ada. Kita harus struggle dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.